channel Nada Kelana Trucking and Music. Kanal ini menyajikan pengalaman pekerjaan saya sebagai seorang supir truk besar atau dikenal dengan sebutan tractor trailer di Amerika dan kegemaran bermusik. Nada Kelana, bukan celana loh. Ada yang tanya, "Bang, kok pakai Q bukan K?" Habis yang pakai K udah keduluan diambil orang sih. Sekarang kita berada di kota Tulsa di negara bagian Oklahoma. Di sebelah kanan adalah Hotel Hard Rock. Orang Indonesia apalagi para selebritisnya paling suka tuh pakai kaos Hard Rock. Hotel ini dibangun pada tahun 2004, berbintang 4 dan berlantai 17 dengan jumlah kamar 454. Terdapat kasino seluas hampir 16.000 meter persegi dan 2.600 mesin slot. Ada 9 restoran, 2 kolam renang di ruang terbuka, lapangan golf, dan beragam hiburan lainnya. Tulsa adalah kota nomor 2 terbesar di negara bagian Oklahoma dan di Amerika Serikat adalah kota terbesar nomor 47. Luasnya sekitar 522 km persegi atau lebih besar sedikit dari kota Balikpapan. Tapi jumlah penduduknya 413.000 jiwa kurang lebih, jadi hanya sekitar 60% dari jumlah penduduk kota Balikpapan. Tulsa mulai dihuni antara tahun 1828 dan 1836 oleh penduduk asli Amerika. Dan sampai sekarang sebagian besar Tulsa adalah masuk wilayah dari suku Muskogee. Kita sekarang berada di Freeway 44 atau Jalan Bebas Hambatan nomor 44 arah barat. Batas kecepatan di sini adalah 65 mil per jam atau sekitar 104 km per jam. Di sebelah kanan ada tanda menuju ke Universitas Oral Roberts. Oral Roberts adalah seorang tokoh Kristen yang terkenal. Anda dapat melihat tanda jalan Garth Brooks. Garth Brooks ini adalah seorang penyanyi lagu-lagu country yang sangat terkenal. Kita sekarang berada di Freeway 40 arah barat. Freeway itu adalah jalan bebas hambatan yang tak berbayar. Dan sekarang kita berada sedikit di luar kota Oklahoma. Kota Oklahoma adalah kota terbesar di negara bagian Oklahoma. Sebentar lagi kita akan melihat tanda bahwa akan ada sebuah jembatan timbang. Semua kendaraan komersial termasuk bis dan truk harus masuk ke jembatan timbang kecuali mendapat perkecualian. Bunyi itu berasal dari alat sensor ini. Itu artinya kita tidak perlu masuk ke jembatan timbang. Kemungkinannya jembatan timbangnya tutup atau memang kita diberi perkecualian untuk tidak perlu masuk. Yang ditimbang bukan hanya jumlah total, berat kendaraan dan isinya, tapi masing-masing as roda juga ditimbang. Jadi masing-masing as roda tidak boleh melebihi dari ukuran yang ditentukan. Kelebihan berat muatan adalah sebuah pelanggaran yang serius. Dendanya bisa dari beberapa ratus dolar sampai $10.000 tiap kali pelanggaran. Dan kalau terulang bisa menjadi 2 kali atau 3 kali lipat. Di beberapa negara bagian, Anda bisa langsung masuk penjara kalau melanggar ini. Ternyata jembatan timbangnya tutup dan ini hanya sebuah fasilitas yang kecil ya. Di sebelah kiri nanti Anda akan melihat sebuah tanda bahwa akan ada Indian Trading Post. Nah, ini sebenarnya istilah kuno, istilah lama dari toko. Trading Post itu artinya tempat berjual beli yang dulunya adalah di tempat terpencil. Tadi kita melihat tanda exit nomor 123 atau jalan keluar nomor 123. Di sebagian besar dari negara-negara bagian di Amerika, setiap jalan keluar dari jalan bebas hambatan ini diberi nomor.
Nomor ini adalah jarak dalam hitungan mil ke negara bagian lain yang berada di sebelah barat atau di sebelah selatan. Kalau jalan bebas hambatannya bernomor genap, hitungannya dari barat ke timur. Sedangkan kalau ganjil, hitungannya dari utara ke selatan. Tadi adalah jalan keluar nomor 123 di freeway atau jalan bebas hambatan nomor 40. Jadi kita tahu dari tempat kita berada adalah 123 mil menuju ke negara bagian di sebelah barat Oklahoma, yaitu Texas, atau sekitar 197 km. Hal ini sangat memudahkan pengemudi dibanding jalan keluar dengan nama. Karena dengan nomor kita tahu, misalnya kita mau tujuan ke 123 dan kita lihat bahwa jalan keluar berikut adalah 120. Wah, berarti sudah terlewat 3 mil. Dan kita harus balik lagi. Di sebelah kanan kita akan melihat banyak tanda dari toko besar yang bernamakan Cherokee. Cherokee itu adalah salah satu dari nama suku Indian atau suku penduduk Amerika asli di Oklahoma. Di Oklahoma total ada 39 suku penduduk asli, dan mereka adalah bangsa yang berdaulat. Artinya mereka punya pemerintahan tersendiri. Tapi untuk kebijakan luar negeri, mereka ada di bawah pemerintah federal Amerika Serikat. Jalan bebas hambatan ini terdiri dari 2 jalur. Jalur sebelah kanan adalah jalur untuk melaju, dan jalur sebelah kiri adalah jalur untuk mendahului. Setelah mendahului kendaraan lain, kita harus kembali ke jalur kanan. Tak boleh mendahului dari sebelah kanan atau tetap berdiam di jalur kiri. Kecepatan kita sekarang adalah 68 mil per jam atau 109 km per jam. Kita akan mempraktekkan bagaimana caranya mendahului kendaraan lain, yaitu dari jalur sebelah kiri. Ya, harus sabar karena perbedaan kecepatannya tidak begitu berbeda jauh ya. Sekarang kita hampir melewatinya. Ya, sekarang kita sudah melewatinya. Tapi kita harus yakin bahwa bagian kendaraan kita di bagian belakang sudah ada di depan kendaraan yang akan kita lalui. Makanya kita harus cek di kaca spion. Kita perhatikan di kaca spion, kalau bagian belakang kendaraan kita sudah di depan dari kendaraan yang akan kita lalui, barulah kita akan balik lagi ke jalur di sebelah kanan. Nah, sekarang kita melaju lagi di jalur sebelah kanan. Sebentar lagi setelah melewati pepohonan ini, kita akan melihat di sebelah kanan adalah Cherokee Trading Post yang tadi kita bicarakan. Nah, ini dia tempatnya. Di depan Anda akan segera melihat tanda bahwa 3 mil atau 4,8 km di muka ada sebuah kasino. Di negara bagian Oklahoma terdapat lebih dari 110 kasino. Nah, nanti di sebelah kiri adalah letak dari kasinonya. Ini dia. Ada tanda kasino lain di jalan keluar nomor 89. Ini tanda jarak ketiga kota berikut. Sekarang kita masuk wilayah kota Weatherford. Jalan keluar di depan menuju ke bandara dan museum ruang angkasa Jenderal Tom Stafford. Beliau adalah seorang pilot dari pesawat luar angkasa dan salah satu dari 24 orang yang pernah pergi ke bulan. Di jalan keluar nomor 71 terdapat Cherokee Trading Post lagi.
jalan keluar berikut terdapat indoor water park atau tempat bermain-main air, tempat meluncur dan juga kolam renang yang terdapat di dalam ruangan. Menara berwarna putih yang atasnya berbentuk seperti bola itu adalah menara air. Jadi air pump itu dipompa ke atas sehingga waktu mengalir ke rumah-rumah alirannya deras. Gak perlu disedot pakai jet pump kayak Indonesia zaman dulu ya. Kalau ada tetangga yang nakal nyedot air pump dengan jet pump, waduh, tetangganya nangis-nangis tuh, keluarnya seicrit-seicrit. Nah, di sebelah kanan itu, gedung yang besar itu adalah pabrik sosis. Merek ini terdapat di mana-mana, di banyak supermarket, dan harganya cukup murah. Ini adalah 2 tanda peringatan bahwa jalur kanan untuk kendaraan yang lambat, dan di jalur kiri tidak boleh berlama-lama sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Di sebelah kiri adalah jembatan timbang yang besar. Ini untuk kendaraan yang datang dari Texas ke arah timur masuk ke Oklahoma. Demikian perjalanan kita kali ini di sebagian dari negara bagian Oklahoma. Sampai jumpa di perjalanan berikut di Texas, New Mexico, Arizona, dan California. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta bagikan video ini ke kerabat dan sahabat Anda. Terima kasih.